Who's this joker? Reverse. Reverse. I can't fucking see. Damn it, this is crazy. Chinatown, Broadway and Hill. Stand the fuck over. Get out of the fucking truck! Get down! Halo sob, balik lagi dengan Cak Kun. Sudah pada tahu Jason Statham kan? Nah, Cak Kun paling suka nih sama aktor yang satu ini. Pasti kalian sudah pernah menonton filmnya kan? Seperti Transporter, The Expendable, Fast Furious, dan tentunya masih banyak lagi. Kali ini Cak Kun akan membahas film Wrath of Man yang tentunya dibintangi oleh saudara kembar saya, Om Jason Statham. Film ini rilis tanggal 5 Mei 2021 dengan rating 7.1 di IMDb. Ya wis, tanpa banyak ngobrol di awal, siapkan posisi rebahan yang nyaman dan without ngenteni long again, langsung saja. Sebuah truk lapis baja dihadang dan dirampok oleh sekelompok perampok bersenjata yang berpakaian seperti pekerja konstruksi. Mereka berdua tewas dalam kejadian itu. Unregistered. Clear! He shot two fucking guards, Elvis. He shot two fucking guards. Beberapa bulan kemudian, Vertigo Security adalah sebuah perusahaan pengantar uang di LA. Seorang pria bernama Patrick Hills, Nicky Tiange, melamar di Vertigo. Calon atasannya memuji atas referensi kerja di Orange Delta Security. Terry juga memperingatkan tentang perampokan yang terjadi di awal skin tadi. Ternyata perampokan itu menewaskan 2 orang petugas dan 1 warga sipil. Nah lo, siapa warga sipilnya? Jangan-jangan... And your reference from Orange Delta Security was impressive. Just so you know, we lost a couple of guards a while back. Killed on the job, a civilian too. Fucking tragedy. Hill kemudian harus menjalankan beberapa training sebelum bekerja di Vertigo. Dia didampingi oleh Bullet, Nicky Tiange. Bullet memanggil Hill dengan sebutan H atau H ya bacanya. Ya, itulah pokoknya. Hill lantas memulai serangkaian tesnya dan dia harus mencapai 70% agar bisa bekerja di Vertigo. Hill lulus dan memenuhi persyaratan, namun dengan nilai minimum. Awalnya Cak Kun mengira nilainya akan sempurna, tetapi Pak Sutradara berkata lain. Lanjut, Hill memulai hari pertamanya di Vertigo, ditemani Bullet dan Dave alias Boy Sweet. Mereka mengambil sejumlah uang. Dalam perjalanan, Boy Sweet memberitahu lebih banyak kepada Hill tentang detail perampokan itu dan mengungkapkan seharusnya dialah yang mengemudikan truk itu. Tetapi di hari itu, Boy Sweet sakit dan sedang berada di rumah orang tuanya. Boy Sweat, you'll be happy to hear that H is replacing Sticky John. Any idea how dangerous this job can be? Did you hear about the guards that were murdered? I heard. Be driving the truck that day. He was staying at his mom's. Setelah melakukan pekerjaan di hari pertamanya, Bullet dan kawan-kawan mau main biliar nih sob. Tetapi di sini salah satu rekannya yang sepertinya mengenal Hill, Nicky Tiange, dia adalah steward. Singkat cerita, Bullet mengajak Hill untuk bergabung. Tentunya Hill bersedia, namun sebelum itu terlihat Hill memandangi rak name tag yang berada di dekat pintu keluar. I don't care what you guys think. That man's a dark horse. That cat's overqualified for this game. He's got history. Beer and pool? Your first day's over. Sure. Give me 2 minutes. Di tempat biliar, Hill diganggu oleh John, Nicky Tiange. Hill adalah orang yang menggantikan pekerjaan John.
Jadi di sini John kayak nggak terima gitu ya sob kalau pekerjaannya diambil oleh Hill. Tetapi karena Hill tidak mau terlihat mencolok, dia memilih mengalah dan menyuruh John untuk pergi dan memberinya sejumlah uang untuk membeli cukrik. Sorry, you mind? You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Let me buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Anything else? Saat pick up, Hill dan Boy Sweet menunggu Bullet yang sedang mengambil uang, sekitar $10.000. Melalui radio, Bullet menghubungi Boy Sweet dan Hill, yang ternyata Bullet disandra oleh perampok. Boy Sweet yang panik mencoba mengingat protokol dan menyarankan untuk pergi meninggalkan Bullet, mengingat ada $2,5 juta di truk mereka. Tetapi Hill yang sepertinya menyembunyikan sesuatu memilih untuk mengikuti permintaan perampok. Dan jika Boy Sweet tidak mau melakukannya, Hill tetap akan melakukannya sendiri. Edan. Now listen to me, ladies. There's a protocol for this. We have to drive away. We just drive away. Sorry? Dave, you need to pull yourself together. You don't want to do this, you can get out of the truck now. It's only money. In short, I'm getting back. Setelah mengikuti arahan perampok, mereka diperintahkan untuk memindahkan uang-uang itu ke truk milik perampok. Hill berpura-pura untuk menjatuhkan salah satu uangnya. Saat perampok itu turun, tiba-tiba Hill menembaknya tepat di kepala. Headshot. Dalam beberapa detik, dia berhasil membunuh 4 perampok sekaligus. 2 perampok yang berada di truk, salah satu perampok yang menyandra Bullet, dan satu lagi yang berada di dalam mobil. Tersisa 2 perampok yang melawan. Mereka berdua keluar dan menyerang balik. Tetapi Hill berhasil membunuh salah satunya, sedangkan yang satunya kabur. Hill berhasil melumpuhkan perampok itu dengan menembak kakinya. Di saat Hill bertanya kepada perampok itu pada siapa mereka bekerja, jawaban perampok itu salah dan Hill membunuhnya. Keren sob, akhirnya Om Jason ini menunjukkan skill dewanya. Sorry, pal. Who'd you work for? Suck your own dick. Boy Sweet dan Bullet tentu speechless melihat aksi Hill. Setibanya di Vertigo, mereka bertiga diinterogasi oleh polisi. Mereka sedikit curiga kepada Hill dengan kemampuannya. Pasalnya, kalian masih ingat kan, Hill masuk di Vertigo pun mendapatkan nilai yang pas-pasan. Lalu penyidik meminta Hill untuk menonton sebuah rekaman perampokan yang di awal skin tadi ya sob. Mereka bertanya kepada Hill apakah perampokan itu ada keterkaitan dengan yang saat ini. Hill memastikan bahwa perampokan itu berbeda. I'd like you to take a look at this video. Let us know if you think there's any connection between this robbery, Mr. Hill. Any connection, Mr. Hill? No, I'm sure. Terry menarik Hill dari tugas lapangan selama sebulan, mengingat kebijakan perusahaan mengenai penyerangan, di mana karyawan akan dipindah tugaskan atau diberi cuti sementara agar tidak trauma. Tapi Hill memastikan bahwa dia baik-baik saja dan sanggup melanjutkan tugasnya. Sedangkan Black Holes, Nicky Tiange, dia adalah CEO Vertigo. Black Holes berterima kasih secara pribadi kepada Hills dan memberitahu Terry bahwa dia harus terus bekerja di lapangan dan segera mendapatkan promosi. In case of PTSD. Do I look disturbed? It's with your best interest at heart. Hey, I'm Blake Halls. I own Fortico. You're a real hero. Why don't you take the rest of the day off? Terry, we need that guy in the field. Kedua polisi tadi ternyata mengenali Hill sob. Hill ternyata telah dicari oleh Biro selama 25 tahun dan mereka melaporkannya kepada atasan mereka, agen FBI King, Nicky Tiange. King memberitahukan kepada kedua polisi itu untuk memantau keadaannya saja karena Hill saat ini tidak tertarik dengan uang. Nah loh, sebenarnya siapa sih Hill ini? Sampai-sampai FBI enggan ikut campur. Aduh. What do you want us to do? Not a fucking thing. Let the painter paint. The Bureau's been trying to catch this man for 25 years. Money doesn't mean a thing to him. As far as you're concerned, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? Skin berpindah di suatu hotel. Hill mendapat kunjungan dari seorang wanita dan memberikan file karyawan Vertigo serta laporan otopsi. Nah loh, keesokan harinya saat Hill bekerja,
dia mendapatkan tepuk tangan dari rekan-rekannya atas aksi Hill sebelumnya. 3 bulan kemudian, dalam perjalanan pick up kali ini, Hill hanya ditemani Bullet. Karena sudah lepas dari masa training ya sob, jadi hanya 2 orang saja. Kan sudah 3 bulan. Aduh, mereka mampir ke sebuah toko untuk membeli makanan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para perampok yang sepertinya kali ini lebih profesional. Perampok itu menembaki kaca truk dengan cat dan mengisi mobil dengan gas beracun. Di saat mereka melihat Hill, kalian pasti akan terkejut melihatnya. Get out of the fucking truck! Get down! Get in the fucking van! Come on now! Fuck out of here! What the fuck was it, Mike? Ya, setelah para perampok melihat wajah Hill, mereka langsung mundur sob. Gila kan, nih orang misterius banget. Di dalam kantor Vertigo, Terry tidak mempercayai cerita Hill, tetapi Black Holes memuji Hill lagi. Hill yang sekarang telah menjadi pahlawan di tempat kerjanya, dan Dana mulai mendekatinya. Niki Tiange, Dana adalah satu-satunya rekan wanita Hills di Vertigo. Singkat cerita, ternyata Hills dan Dana sudah tidur di kamar. Aduh, cepet bener. Tiba-tiba Hill meminta Dana mengenakan pakaian dan memintanya untuk menemuinya. Kemudian Hill menodongkan senjata dan menanyakan sejumlah uang kepada Dana. Awalnya Dana tidak menanggapinya dengan serius sob. Setelah Hill mengancamnya, Dana pun mengatakan dari mana dia mendapatkan uang itu. Hill tidak membunuh Dana, tetapi mengancamnya jika dia mengetahui Dana menyembunyikan sesuatu. Dana, sit down. You got 10 seconds. Not telling me anything. Fuck. You're not listening. No, fuck, she's all right. Think carefully before you answer the question. I found it. It had been signed for one day by the staff at Grand Liquor. If it comes to light that you're not telling me something that I need to know, I want you to understand. Got your contacts. I know you love. Hill yang hendak keluar dengan putranya, Doggy, Niki Tiange. Ketika Hill hendak pergi dengan putranya, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya, Mike, Niki Tiange. Ya, sepertinya tidak asing ya sob. Mike adalah orang yang tadi hendak merampok Hill. Perampok yang tidak jadi merampok setelah melihat wajah Hill. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Hill adalah bos mereka. Singkat cerita, Mike meminta Hill untuk membantu pengintaian rute truk lapis baja. Tugasnya simpel sob, cuman lihat belok kiri atau belok kanan. Awalnya Hill menolaknya karena sedang bersama putranya. Tetapi karena saat itu mereka kekurangan orang, dan Mike yang memastikan bahwa tugas itu tidaklah berbahaya, dengan berat hati Hill pun menerimanya. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. It's your fucking job. You do it. I'm with my son, Mike. Then postpone it. Well, if they turn left or right, there's no danger to it at all. You can, and I repeat, no danger. Hill berhenti di truk makanan di sisi jalan dan memantau gerbang, sementara Doggy tetap berada di dalam kendaraan. Setelah Hill mengkonfirmasi bahwa truk lapis baja itu berbelok ke kanan, tiba-tiba truk itu diserang oleh orang-orang yang menyamar sebagai pekerja konstruksi. Ya, itu adalah pegawai konstruksi di awal skin tadi. Seperti yang kita ketahui, kejadian itu menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Tentu Anda bisa menebak siapa warga sipil itu. Dia adalah putra Hill yang menunggu di dalam mobil. Seorang perampok memerintahkan Doggy keluar dan membunuhnya. Hill menyaksikan salah satu perampok itu menembak Doggy hingga tewas. Saat berlari menuju Doggy, Hill sempat tertembak beberapa kali, tetapi Hill berhasil selamat. Sebelum pingsan, Hill berhasil melihat wajah pembunuh putranya itu. Yo, out of the fucking car! Face down on the ground right now! 3 minggu kemudian, Hill yang terbangun dari rumah sakit mengetahui kematian putranya. Istri Hill mengklaim kematian putra mereka adalah kesalahannya, dan istrinya meninggalkannya. Hill kemudian bertemu dengan Agent King dan meminta sebuah informasi. King juga tidak yakin siapa yang melakukan perampokan itu, tetapi dia memberikan daftar nama tersangka yang kemungkinan adalah perampok itu. Lalu Hill bertemu dengan anak buahnya,
Mike, Brandon, dan Mogi. Mereka tentu ketakutan sob dan merasa bersalah karena merekalah yang meminta tolong kepada Hill untuk memantau rute truk itu. Tetapi sepertinya Hill tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri dan pembunuh itu. I need to know who pulled the trigger. I need a face. I want a name. Anyone with a skill set or a form. Not good enough. Understood. But we've scorched the earth. No, it's not understood. You think you've done everything. Hill meminta anak buahnya untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Doggy. Meskipun tanpa diperintah, mereka sudah mencari dan membunuh beberapa orang yang diduga melakukannya. Mereka melakukan itu saat Hill sedang berada di rumah sakit. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sekarang pencarian itu dipimpin oleh Hill sendiri. Dan mereka tetap tidak menemukannya. Mereka membunuh hampir semua orang dalam daftar yang telah diberikan oleh raja. Dan hasilnya masih nihil. Mereka hanya membunuh segerombolan perampok yang tentunya akan merusak bisnis mereka sendiri. So, what do you think? I think it isn't them. You better tell the boss. They're filthy fucks, and they have done trucks. But they ain't our men. Mike menyarankan kepada Hill kalau mereka tidak bisa terus-terusan begini. Ia juga mengatakan kalau perampokan itu kemungkinan adalah pekerjaan orang dalam. Hill membenarkannya dan memberitahu kepada Mike bahwa dia akan terbang ke London untuk menjernihkan pikiran. Lalu Hill meminta sesuatu kepada Christy, Niki Tiange. Christy adalah orang yang memberi dokumen karyawan Vertigo dan laporan otopsi tadi ya sob. Yang tidak lain laporan itu adalah laporan otopsi putranya. Christy juga memberinya identitas palsu yaitu Patrick Hill yang saat ini dia gunakan sebagai identitas palsunya untuk menyusup di Vertigo. Nah, sampai di sini sudah jelas ya sob mengenai latar belakang Hills. Yang sebenarnya dia adalah bos mafia dan sengaja menyusup ke Vertigo hanya untuk mencari pembunuh putranya. Mantap. Can I speak candidly, boss? It's gotta be an inside job. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Patrick, You've got 25 years worth of employment. Your employment history has been inserted into the Delta Orange security system. As requested, you have your pistol license. It's another brand new you. Sekarang kita pindah ke tempat para perampok itu sob. Carlos, Sam, Brad, Tom, Jen, dan mantan komandan mereka Jackson adalah sekelompok veteran militer yang sebagian besar menganggur atau bekerja dengan upah rendah. Kelompok tersebut memutuskan untuk memulai sebuah perampokan. Jackson dan Tom merencanakan perampokan dengan sangat rinci. Awalnya mereka mencuri dari seorang pria kaya, tetapi hanya menghasilkan beberapa ratus ribu dolar. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan pencurian di Vertigo dengan menggunakan informasi orang dalam yang tentunya akan menghasilkan lebih banyak cuan. We go after Tash. We got a guy on the inside. Inside of what? Cash trucks. We took in 1.18 million. $168,571 each. Split 7 ways, not 6. And who is this inside man? You don't need to know. Di saat mereka melakukan aksinya, dari sinilah terungkap bahwa Jan adalah orang yang membunuh Doggy. Kelihatan betul kok sob, memang si Jan ini tampak paling bandel. Aduh. Di timeline saat ini, Jackson bertemu kembali dengan timnya setelah perampokannya yang menewaskan putra Hill 5 bulan yang lalu. Kali ini Jackson merencanakan perampokan yang jauh lebih besar dan tentunya lebih beresiko. Mereka kali ini berniat untuk mencuri di deponya guys, di deponya bukan truknya ya. Di hari itu akan ada lebih banyak uang daripada biasanya, yaitu sekitar 150 juta dolar. The bigger the reward, the bigger the risk. Because there is no guarantee of success on this one. The depot, Black Friday. How much? North of 150 million. Tiba saatnya Black Friday. Baik Vertigo maupun Jackson telah bersiap akan datangnya Black Friday. Hill dan Bullet mengambil uang seperti biasa.
Dalam perjalanan, Bullet mengungkapkan bahwa dia adalah orang dalam yang selama ini telah membantu perampok itu. Nah loh, Bullet meminta Hill untuk bekerja sama, yang tentunya Hill menyetujuinya karena tujuan Hill selama ini adalah untuk itu, yaitu untuk menemukan pembunuh putranya. Bullet mematikan kameranya dan menepikan truk. 4 orang pencuri pun masuk dan bersembunyi di truk mereka. Sementara Jackson dan Tom mengikuti mereka. I've got some friends. I help them out. I help them get into the cash truck game. I tell them which trucks to hit. You with me now? Yeah, I'm with you 100%. And what's in it for me? Your life. Setelah truk memasuki depot, mereka mengamankan brankas, melumpuhkan Hill, menyandera Terry dan Boy Sweet. Sementara Dana dan Stewart berada di dalam truk dan tidak menyadari situasinya. Para pencuri meminta untuk membuka gerbang dan mengancam membunuh Bullet jika mereka tidak melakukannya. Dan terjadilah baku hantam. Baku tembak. Open the gate, or I'll blow his fucking head off. 1, 2, 3! Okay, you use the fucking keypad. I'll blow his head off. Bullet, get down! Setelah meledakkan gerbang pemantau, mereka berhasil membunuh para penjaga, sedangkan Brad terluka. Lalu para perampok membuka gerbang agar Jackson dan Tom bisa masuk dan mulai mengambil uangnya. Dana dan Stewart mulai menghubungi polisi. Tiba-tiba seorang petugas memutuskan untuk mulai menembak, namun dia langsung terbunuh. Tetapi Hill bisa memanfaatkan keadaan tersebut dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berhasil membunuh Carlos serta membebaskan Terry dan Boy Sweet. Get him! What's going on? Get it! Shoot the fucker! Listen, the alarm's gone. We should just wait for help. You can do whatever you fucking like. Hill memiliki ide untuk mengenakan pelindung tubuh milik Carlos dan mengambil senjatanya. Hill berhasil membunuh salah satu perampoknya dan meletakkan ponselnya di dalam kantong uang. Bullet mengambil tindakan dengan membunuh Dana dan Stewart. Sedangkan Hill berhasil membunuh 2 perampok yaitu Sam dan Tom dan menembak Jackson yang melukai lehernya. Sementara Boy Sweet yang tadi kabur membantu Hill dan membunuh Brad. Tiba-tiba Bullet sudah berada di samping Hill dan menembaknya. Lalu Bullet membunuh Boy Sweet. Hey, Boy Sweat! Bullet! What the? Bullet, Jackson, dan John berhasil keluar dari depot dan menghindari polisi dengan memasuki sebuah garasi. Ternyata garasi itu memiliki akses ke terowongan bawah tanah. Jackson yang tidak mempercayai John mengeluarkan pistolnya, tetapi tentu saja John menghentikannya dan menggorok lehernya. Mamam. Ketika John dan Bullet berhasil mencapai ujung terowongan, Bullet mengeluarkan pistol untuk membunuh John, tetapi tetap saja John membunuhnya terlebih dahulu. John pun selamat seorang diri dan berhasil membawa semua uang itu. Tamat. Tapi bohong. John yang berhasil mengumpulkan semua uang itu tiba-tiba menemukan sebuah telepon yang berdering di salah satu kantong uang. Awalnya John enggan mengangkat telepon itu. Ternyata Hill sudah berada di sana, sob. Hill meminta John untuk membaca laporan otopsi Doggy. John membaca laporan otopsi Doggy yang tewas akibat tembakan di hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Singkat cerita, Hill menembak John di lokasi yang sama. Tamat. Ending yang membagongkan. Gimana sobat film? Aksi balas dendam Jason Statham alias Hill sangat menegangkan kan? Awalnya Cak Kun merasa film ini cukup rumit karena menggunakan 3 timeline, yaitu saat Hill melamar di Vertigo, saat putranya Hill tewas, dan saat Jackson merencanakan perampokan, yang akhirnya berujung pada aksi balas dendam Hill. Banyak plot maju mundur dalam film ini yang tentunya membuat kepala saya mumet.
Secara keseluruhan film Om Jason ini selalu memuaskan saya. Meskipun kali ini sebenarnya alur ceritanya cukup singkat. Ngelamar kerja, cari pembunuhnya, ketemu, sudah. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil adalah janganlah sekali-sekali Anda untuk mencoba mengganggu pria ini. Berani ganggu, itu. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya 7 poin. Dan selalu saya ingatkan ya sob, untuk komen, like, dan subscribe agar Cak Kun semakin semangat untuk selalu mengupload video terbaru. Matur, thank you.